Xiao Yan mempelajari kelompok api coklat keabu-abuan ini yang disebut api transformasi kehidupan, namun, dia menjadi agak ragu-ragu saat melakukannya. Dia secara alami tahu bahwa jika dia memperbaikinya pada saat ini, kekuatannya pasti akan bisa sedikit maju. Namun, jika dia melakukan ini, dia akan kehilangan kartu truf untuk melindungi hidupnya. Dia akan melakukan perjalanan ke tempat yang mengumpulkan para ahli puncak dari seluruh benua, dataran tengah. Gagal memiliki keterampilan yang cukup kuat untuk melindungi hidupnya di tempat itu, yang dipenuhi dengan bahaya, akan menjadi hal yang cukup merepotkan. Dalam hal itu, haruskah dia memperbaikinya sekarang? Atau haruskah dia meninggalkannya untuk digunakan di masa depan? Untuk sesaat, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghadapi ketidakpastian. Cahaya lembut mendarat di wajah Xiao Yan yang berulang kali berubah di ruangan itu. Sekelompok api coklat keabu-abuan perlahan naik di depannya, memancarkan suhu panas. Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan akhirnya menghembuskan napas. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan api transformasi kehidupan berwarna coklat keabu-abuan mendarat di tangannya. Tawa pahit terdengar saat dia melihat nyala api. Akhirnya, dia melebarkan mulutnya dan sekali lagi menyedot api ke tubuhnya. Hati Xiao Yan akhirnya mengandung ketakutan terbesar untuk apa yang disebut dataran tengah. Tempat ini, yang mengumpulkan para ahli top dari benua Douqi, adalah panggung termegah di seluruh benua. Yang kuat di sana sebanyak awan. Jika seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan, seseorang hanya akan menjadi batu loncatan orang lain jika seseorang ingin melakukannya dengan baik di tempat itu. Meskipun Xiao Yan saat ini telah maju ke bintang 5 Dou Huang dan bisa memasuki tingkat para ahli, dia jelas mengerti bahwa kekuatan ini tidak akan dianggap apa-apa di dataran tengah. Jika ini masalahnya, dia pasti memiliki beberapa kartu truf untuk melindungi hidupnya. Pemusnahan teratai api, semacam ini, terbentuk dari penggabungan 4 jenis api, memiliki kekuatan terbesar. Hal inilah yang akan menjadi kartu truf terakhir Xiao Yan di masa depan. Dihadapkan dengan pilihan untuk segera meningkatkan kekuatannya dan meninggalkan kartu truf, Xiao Yan akhirnya memilih yang terakhir. Dia telah berjanji pada Xinlan untuk membantu klannya memasuki kembali apa yang disebut kursi Panatua, Pil Tower. Meskipun dia masih tidak yakin tingkat kesulitan apa yang terlibat, dia samar-samar bisa menebak bahwa itu pasti tidak akan santai. Jika ini masalahnya, dia akan membutuhkan jaminan lain dalam hidupnya. Oleh karena itu, Xiao Yan merasa yakin dengan pemusnahan teratai api yang digabungkan dari 4 jenis nyala api. Dengan benda ini melindunginya, dia akan bisa merasakan kepercayaan diri bahkan saat berjalan di dataran tengah, tempat harimau dan naga bersembunyi. Banyak pikiran bergejolak di dalam hatinya seperti air banjir saat Xiao Yan secara bertahap membuat keputusan. Dia menempatkan api transformasi kehidupan di tubuhnya sebagai rencana darurat. Bagian dalam api transformasi kehidupan ini telah mengumpulkan Douqi yang kuat dari Fang Yan dan 2 sesepuh lembah api iblis lainnya. Jika disimpan dengan metode biasa, pasti akan berangsur-angsur menghilang seiring berjalannya waktu. Namun, Xiao Yan bisa membungkusnya dengan api surgawi dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Dengan demikian, dia tidak perlu khawatir tentang kebocoran Douqi sekecil apapun, dan dia akan dapat menyimpannya di tubuhnya untuk jangka waktu yang lama. Xiao Yan menghela nafas lega setelah dia dengan hati-hati menyimpan api transformasi kehidupan di tubuhnya. Dia segera berpikir keras. Setelah pertempuran besar hari ini, dia juga secara bertahap merasakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, secara bertahap menjadi lebih sulit baginya untuk menghadapi lawan-lawannya yang semakin kuat. Sepertinya dia perlu berlatih dengan benar sebelum menuju ke dataran tengah. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk meningkatkan kekuatannya tanpa mempengaruhi keseimbangan fondasinya. Ini benar-benar akan menguntungkannya ketika dia akhirnya berjalan di dataran tengah di masa depan. Kedua persyaratan ini mungkin tampak sederhana tetapi sebenarnya cukup keras. Dia ingin mendapatkan kecepatan latihan dan mempertahankan kemantapannya. Kedua faktor ini saling bertentangan.
Jika seseorang ingin mencapai keduanya, seseorang harus menemukan tempat latihan yang sangat baik yang sangat cocok untuk dilatih. Kondisi yang perlu dipenuhi sebenarnya tidak terlalu sulit jika dia memikirkannya. Dia hanya membutuhkan tempat di mana sejumlah besar energi api murni dikumpulkan. Tentu saja, jika tempat ini tenang dan sunyi dan tidak dapat diganggu oleh orang luar, itu akan menjadi lebih sempurna. Kondisi ini tampak cukup sederhana. Tetapi menemukan tempat yang dibutuhkan akan sulit. Lingkungan akademi dalam sebagian besar adalah pegunungan yang dalam dan hutan tua. Tidak sulit menemukan tempat yang tenang. Namun, energi alam itu cukup berbintik-bintik dengan banyak energi afinitas berkumpul bersama, dan Xiao Yan hanya membutuhkan energi afinitas api. Selain daerah dekat gunung berapi, tempat-tempat seperti itu sangat jarang. Lingkungan akademi dalam juga tampak kosong dari pembuluh darah vulkanik. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, tapi masih belum bisa memikirkan tempat yang cocok di dekat akademi dalam. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Sebuah gulungan seperti api muncul di telapak tangannya. Ada dua jalan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang sementara yang lainnya adalah berlatih Douqi dengan kekuatan luar biasa. Karena kondisi pertama sulit dipenuhi, Xiao Yan hanya bisa memilih pendekatan kedua. Secara kebetulan, dia belum menemukan waktu untuk berlatih 6 penggaris mengalir tubuh bersama yang dia dapatkan dari pelelangan. Ini disebut 6 penggaris mengalir tubuh bersama, adalah kelas yang lebih tinggi daripada tsunami pembelah api. Kemungkinan kekuatannya akan sangat luar biasa. Kalau tidak akan layak untuk membelinya. Gulungan itu benar-benar merah, tampak seperti kristal berwarna merah yang indah. Tangan Xiao Yan perlahan mendorong membuka gulungan itu. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya sebelum akhirnya menyerang gulungan itu. Setelah kontak kekuatan spiritual Xiao Yan pada gulungan itu, cahaya merah samar terpancar keluar dan kata-kata merah menyala muncul di pandangan spiritual Xiao Yan. Ini adalah danau magma. Gelembung panas berulang kali mendidih di permukaan danau. Setiap kali berpisah, kabut samar dan panas akan naik. Hati Xiao Yan jelas mengerti bahwa pencipta telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengukir gulungan ini. Itu secara khusus digunakan untuk merekam beberapa Dou skill kelas atas. Gulungan semacam ini, yang direkam menggunakan kekuatan spiritual, berisi beberapa pemahaman pemilik tentang Dou skill. Orang-orang yang mempraktikannya setelah itu akan diberikan beberapa pengalaman. Juga akan lebih mudah bagi mereka untuk mempraktikannya. Sosok berwarna kuning perlahan muncul di permukaan danau magma mengikuti pintu masuk kekuatan spiritual Xiao Yan. Sosok manusia ini berdiri di udara kosong di atas magma. Tangannya membawa penggaris logam berwarna merah sepanjang 5 kaki. Penggaris logam berwarna merah ini tidak seberat penguasa Xuan berat, tetapi ada kelincahan tambahan untuk itu. Xiao Yan juga tahu bahwa sosok manusia yang samar itu adalah jejak spiritual kecil dari sang pencipta. Sosok manusia yang samar-samar baru saja muncul ketika mulai bergerak. Orang bisa melihat bahwa kakinya dengan keras menginjak dan energi yang kuat mengguncang danau magma sampai gelombang api yang mengerikan muncul. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan penguasa merah menggambar banyak lokus misterius. Kecepatan penguasa menari sosok kuning itu tidak cepat. Namun, itu memberi Xiao Yan semacam perasaan halus sealami awan mengambang dan air yang mengalir. Satu teknik penggaris mengikuti yang lain dengan awal menghubungkan ke akhir. Banyak sosok merah mengelilingi tubuhnya. Magma padat yang datang berputar-putar diterima oleh sosok penguasa saat bersiul lewat. Tidak setetes magma pun menembus pertahanan penguasa untuk mendarat di tubuh sosok kuning itu. Roh Xiao Yan agak terkejut saat menyaksikan keinginan sosok berwarna kuning itu menari sesuka hatinya di danau magma. Dengan penglihatannya, dia secara alami tahu bahwa sosok kuning ini tidak menggunakan Douqi untuk mengisolasi tubuhnya. Sebaliknya, ia mengandalkan sepenuhnya pada kedalaman teknik penguasa untuk membungkus dirinya dalam lapisan pertahanan penguasa di mana bahkan udara tidak bisa menembus. Seseorang bahkan tidak perlu berbicara tentang apakah teknik penguasa ini memiliki kekuatan ofensif yang kuat atau tidak.
Hanya teknik defensif ini saja yang menarik perhatian Xiao Yan. 6 penguasa aliran tubuh gabungan, menyerang dan bertahan sebagai satu. Itu bisa menyerang ketika seseorang maju dan bertahan ketika seseorang mundur. Ini adalah keterampilan Dou teratas yang telah diciptakan oleh Dou Uzun ini. Teknik penggaris dipisahkan menjadi 3 tingkatan, membelah api, tubuh mengalir api, dan 6 api bersama. Seseorang dapat menemukan danau magma untuk dilatih, mengangkat gelombang magma dan menembusnya. Jika seseorang dapat melewati medan magma sesuka hati tanpa bergantung pada douki seseorang dengan tidak sedikit pun cairan magma menyentuh diri sendiri, maka seseorang dapat dianggap telah mendapatkan pijakan dalam keterampilan ini. Jika seseorang cukup bekerja keras, seseorang akan dapat mencapai penguasaan penuh dari waktu ke waktu, mampu menyerang dan bertahan bersama. Tidak ada seorang pun dari kelas yang sama atau di bawahnya yang bisa mendekati tubuh seseorang. Berikutnya adalah beberapa esensi dari pelatihan, 6 penggaris mengalir tubuh bersama. Penerus harus mendengarkan dengan baik. Sebuah suara tua perlahan bergema di ruang spiritual ini sementara Xiao Yan merasa terkejut dari tampilan teknik penguasa misterius oleh sosok kuning itu. Kemungkinan milik pencipta teknik penguasa ini. Xiao Yan buru-buru menguatkan perhatiannya saat mendengar suara tua ini. Setelah itu, dia menyerap semua penjelasan dari 6 penggaris mengalir tubuh bersama ke dalam pikirannya. Xiao Yan berangsur-angsur pulih saat kata terakhir dari suara tua itu terdengar. Ketika matanya sekali lagi melihat ke sosok kuning yang menampilkan teknik penggaris tanpa lelah, beberapa pemahaman perlahan melonjak ke matanya. Dia juga telah mendapatkan pemahaman awal tentang teknik penguasa yang tampak sempurna di matanya sebelumnya. Setelah diam-diam menyaksikan sosok kuning menari lebih dari 100 kali, Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang. Senyum seolah-olah dia telah melepaskan beban berat muncul di wajahnya. Itu memang layak untuk Dou skill yang dia telah menghabiskan harga tinggi untuk dibeli. Tidak hanya memiliki jejak spiritual, tetapi sebenarnya ada sisa kekuatan spiritual untuk menjelaskan teknik penguasa. Penjelasan sebelumnya tidak berlangsung lama tapi itu sangat membantu Xiao Yan, memungkinkan dia untuk berlatih 6 penggaris mengalir tubuh bersama. Sederhananya, dengan penjelasan itu, Xiao Yan setidaknya akan menghemat separuh waktu yang dia butuhkan untuk membaca dan mempelajari gulungan itu. Pikiran Xiao Yan bergerak sedikit dan rohnya perlahan menarik diri dari gulungan itu. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyingkirkan gulungan itu dan dengan lembut bergumam, yang terbaik adalah saya berhasil menguasai 6 penggaris mengalir tubuh bersama, ini sebelum saya pergi. Namun, kemana saya akan pergi dan menemukan danau magma? Xiao Yan merajut alisnya sedikit. Jarinya perlahan mengetuk kepala tempat tidur. Sesaat kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan jarinya tiba-tiba berhenti. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di matanya yang hitam pekat. Di bawah menara pemurnian kilangit yang berkobar, bukankah ini dunia magma? Saat memikirkan dunia bawah tanah tempat Xiao Yan tertidur selama hampir 2 tahun, matanya mulai berkedip. Energi afinitas api di sana besar dan murni. Kemungkinan akan memungkinkan kekuatannya melambung dalam waktu singkat jika dia menggunakannya untuk berlatih. Aku hampir lupa tentang tempat itu. Dalam sebuah penelitian yang sangat terang, seutas cahaya bulan melesat ke atas meja melalui jendela yang terang dan bersih. Sebuah meja yang terbuat dari pohon gabus memancarkan aroma kayu yang samar. Di atasnya ada vas bunga yang terbuat dari kaca tempat 2 hingga 3 tangkai bunga beristirahat. Bunga-bunga masih membawa embun pagi. 2 hingga 3 batu tinta ditempatkan di sekitar meja. Kaligrafi berharga seperti itu selalu disukai oleh orang-orang penting. Anda ingin memasuki bagian bawah menara pemurnian langit Ki berkobar. Gerakan tangan Suqian segera berhenti saat mendengar permintaan Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan wajah tertegun. Suqian juga memiliki kontak singkat dengan dunia di bagian bawah menara. Tempat itu pada dasarnya hampa kehidupan. Tempat di mana magma panas mengalir secara acak, memancarkan berbagai bau belerang. Bahkan energi di sana dipenuhi dengan kekerasan liar. Orang biasa tidak dapat melarikan diri dari lingkungan seperti itu dengan cukup cepat. Siapa yang mengira Xiao Yan mengambil inisiatif untuk meminta memasukinya?
Tidak dapat dihindari bahwa Suqian akan kehilangan dirinya dengan cara seperti itu. Xiao Yan tersenyum malu saat melihat penampilan Suqian. Dia mengusap kepalanya dan berkata, "Saya telah berhenti untuk jangka waktu tertentu di tempat itu dan tahu sedikit tentang situasi di sana. Meskipun tempat itu luar biasa liar dan ganas, energi afinitas api yang dikandungnya sangat murni. Itu tidak kalah dengan beberapa gua penuh energi di dunia. Selain itu, keliaran dan kekerasan di dalam energi tidak menimbulkan ancaman bagi saya. Tempat itu adalah tempat kelahiran api hati jatuh. Saat ini, api hati jatuh telah sepenuhnya disempurnakan oleh saya, maka saya seharusnya tidak menghadapi masalah." Suqian sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia meletakkan kuas kaligrafi di tangannya ke bawah, merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya, dan melihat ekspresi Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, karena Anda bersikeras pada permintaan ini, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Namun, saya harus memperingatkan Anda sebelumnya bahwa dunia magma tidak setenang yang Anda bayangkan. Jika sesuatu yang tidak beres terjadi, Anda harus bergegas kembali. Saya akan mengatur beberapa sesepuh akademi dalam untuk menjaga pintu masuk setiap saat. Terima kasih banyak penatua pertama." Xiao Yan segera bersukacita, tersenyum, dan menjawab saat melihat Suqian menganggukkan kepalanya setuju. Kamu anak kecil. Kamu selalu tidak bisa mematuhi aturan." Suqian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berdiri dari kursinya dan keluar dari ruang kerja. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari ruang kerja, Xiao Yan dan Suqian perlahan berjalan keluar dari area tetua. Mereka berjalan selama beberapa waktu di akademi dalam sebelum memasuki menara pemurnian Ki Langit Berkobar, yang memiliki bagian besar yang menonjol dari tanah. Xiao Yan tanpa sadar merasakan semacam perasaan terisak-isak saat dia sekali lagi memasuki menara pemurnian Ki Langit Berkobar ini setelah beberapa tahun. Saat itu, ketika dia melangkah di tempat ini untuk pertama kalinya, dia hanyalah seorang pemula kecil yang baru saja memasuki akademi dalam. Sekarang, bagaimanapun, dia hampir tidak bisa dianggap telah memasuki tingkat ahli. Paling tidak, jumlah orang di Black Corner Region yang bisa dibandingkan dengannya dalam kekuatan bertarung bisa dihitung dengan jari seseorang. Saat ini, menara pemurnian Ki Langit Berkobar telah kehilangan lalu lintas manusia yang datang dan pergi karena api hati kelelahan. Hanya beberapa sosok manusia yang ada di ruang yang sangat besar. Pada saat ini, sebagian besar dari mereka yang masih berlatih di tempat ini menyukai keheningannya yang tenang. Tentu saja, ada satu faktor lain. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, energi afinitas api dari menara pemurnian Ki Langit Berkobar jauh lebih padat daripada di dunia luar. Bagaimanapun, dunia magma yang sangat besar di bawahnya selalu memancarkan energi api yang kuat. Meskipun energi ini diisolasi oleh ribuan kaki tanah tebal, beberapa di antaranya masih berhasil mencapai sini. Oleh karena itu, menara pemurnian Ki Langit Berkobar saat ini dianggap sebagai area pelatihan yang layak untuk sejumlah siswa yang berlatih metode Ki Afinitas Api. Xiao Yan dan Suqian tidak tinggal lama di tingkat pertama. Setelah melihatnya dengan kasar, mereka berdua menuju ke bagian bawah menara. Mereka juga bertemu dengan cukup banyak siswa yang berlatih di tempat ini di sepanjang jalan. Ketika orang-orang ini melihat Xiao Yan dan Suqian, mereka semua buru-buru menyapa mereka berdua. Saat ini, posisi Xiao Yan di hati para siswa ini sangat tinggi. Pertempurannya dengan iblis tanah tua saat itu telah benar-benar menaklukkan semua orang. Tanpa ada yang menghentikan mereka, Xiao Yan dan Suqian muncul di tingkat terendah dari menara pemurnian Ki Langit Berkobar setelah sekitar 10 menit plus. Karena letusan api hati jatuh saat itu, pintu tingkat terendah tetap terkunci dengan kuat. Setelah api hati jatuh ditundukkan oleh Xiao Yan, pertahanan tingkat bawah ini tidak lagi seketat sebelumnya, tapi pintunya masih belum pernah terbuka, tetap disegel sampai hari ini. Meskipun tidak adanya api hati jatuh telah membawa ketidaknyamanan, itu, setidaknya, telah memungkinkan seseorang untuk merasa jauh lebih nyaman. Di masa lalu, selalu ada kebutuhan untuk khawatir bahwa itu akan tiba-tiba meletus suatu hari, menyebabkan seseorang merasa putus asa.
Suqian membuka kunci logam besar di pintu besi saat dia menoleh ke Xiao Yan dan melanjutkan sambil tersenyum, "Karena itu kamu bisa menaklukkan benda itu juga bisa dianggap menyelamatkan kita dari masalah." Xiao Yan mengangguk dalam diam saat mendengar ini. Dia mengerti bahwa kata-kata Suqian adalah upaya untuk tidak peduli tentang masalah dia menaklukkan api hati jatuh akademi dalam. Hati Xiao Yan langsung sedikit tergerak. Dia tersenyum dan berkata, "Penatua pertama, santai. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu menara pemurnian Ki Langit berkobar menciptakan api hati yang tidak akan pernah padam." "Hihihi, tidak apa-apa jika kamu melakukan yang terbaik. Tidak apa-apa jika kamu melakukan yang terbaik." Suqian tertawa. Dia tidak terlalu memperhatikan kata-katanya. Akademi Dalam telah kehilangan api hati jatuh dan menara pemurnian Ki Langit berkobar, yang dikenal sebagai akselerator pelatihan telah kehilangan efeknya. Kenyataannya, ini telah menyebabkan Akademi Dalam menderita. Namun, dia juga menyadari pentingnya api surgawi bagi Xiao Yan. Secara alami, dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang menuntut nyala api. Meskipun Suqian tidak mengungkapkan pikirannya, Xiao Yan tidak sepenuhnya gagal merasakannya. Sejujurnya, dia merasa bersalah terhadap Akademi Dalam dan Suqian. Bagaimanapun, dia memang datang ke Akademi Jianan saat itu karena api hati jatuh. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia akhirnya membawa kerugian besar ke Akademi Dalam. Oleh karena itu, hati Xiao Yan telah memikirkan bagaimana membantu Akademi Dalam memecahkan masalah ini. Meskipun apa yang disebut panci pengumpul api memang memiliki efek yang besar, Xiao Yan menjadi pemilik api hati jatuh. Dia jelas tahu bahwa api hati yang tersisa pada akhirnya adalah tubuh yang terpisah dan tidak akan sekuat api hati jatuh yang sebenarnya. Xiao Yan perlahan mendorong membuka pintu logam berat. Sementara pintu mengeluarkan suara berderit, udara panas segera menyapu seperti segerombolan lebah, seolah-olah telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suqian mengulurkan tangannya dan dengan lembut melambaikannya di depannya. Dia tertawa pahit, "Hanya tempat ini saja sudah sangat panas. Saya benar-benar tidak berani membayangkan betapa menakutkannya di dunia magma. Apakah Anda yakin ingin berlatih di sini?" Xiao Yan merentangkan tangannya dan menghirup napas dalam-dalam dari energi panas. Wajahnya mengungkapkan ekspresi puas saat dia tersenyum dan berkata, "Energi panas semacam ini adalah yang paling saya butuhkan. Dengan api surgawi yang melindungi tubuhku, aku tidak perlu takut pada nyala api biasa." Penatua pertama, Anda dapat yakin. Dasar monster kecil. Suqian menggelengkan kepalanya dan bergumam ketika mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke tingkat akhir yang sangat luas dari menara pemurnian Ki Langit berkobar liter. Xiao Yan mengikuti di belakang saat dia perlahan masuk. Ruang bawah menara ini tidak memiliki banyak cahaya. Warna merah cerah samar memenuhi interiornya. Cahaya berasal dari tengah ruangan di mana cahaya terpancar dari lubang dalam yang berukuran sekitar 100 kaki. Cahaya merah terang itu seperti pilar cahaya yang menjulur keluar, mengusir kegelapan di area ini. Xiao Yan dan Suqian berjalan ke lubang yang dalam. Saat mereka mendekat, udara di sekitarnya menjadi lebih panas. Energi afinitas api yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin murni dan keras. Ketika langkah kaki kedua orang itu berhenti di lubang yang dalam di tengah, energi panas yang datang menerkam hampir menyebabkan Suqian merasakan sedikit rasa sakit yang membakar. Dia tidak berlatih metode Ki afinitas api. Oleh karena itu, energi tunggal padat semacam ini tidak menyenangkan baginya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dengan sekuat tenaga saat dia berdiri di samping lubang. Gelombang energi panas mengikuti hidungnya dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, itu mengalir di dalam tubuhnya dan menyebabkan dia dengan cepat menjadi panas berapi-api. Xiao Yan tidak tahu apakah itu ilusi, tapi api hati jatuh di dalam tubuhnya tampak jauh lebih hidup saat ini. Xiao Yan menjulurkan kepalanya saat tatapannya menyapu bagian dalam lubang yang dalam. Kemerahan cerah memasuki matanya. Aura panas meludah keluar dari lubang, tampak semeriah gunung berapi. Masih ada jarak yang cukup jauh dari pintu masuk ke magma, tetapi bahkan dengan celah seperti itu, aura panas tetap kuat tanpa melemah.
Mempelajari lubang yang dalam, Xiao Yan memutar tenggorokannya sedikit. Sukacita yang sulit disembunyikan dipancarkan dari dalam matanya yang hitam pekat. Ini jelas merupakan tempat latihan harta karun untuk Xiao Yan. Jika dia bisa berlatih untuk jangka waktu tertentu di tempat ini, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Karena kamu yakin bisa berlatih di sini, aku tidak akan menghentikanmu. Xin Lan akan pergi setelah jangka waktu yang baik. Dengan demikian, Anda masih punya banyak waktu untuk berlatih. Oleh karena itu, Anda tidak perlu cemas, jadi luangkan waktu Anda. Meskipun seseorang akan menolak jika seseorang tidak maju ketika datang ke pelatihan, seseorang harus melakukannya sesuai dengan kemampuan seseorang. Seseorang akan gagal mencapai apapun jika seseorang terlalu cemas. Suqian tersenyum dan berbicara setelah melihat sikap gembira Xiao Yan. Iya. Saya akan membantu Anda memberitahu saudara kedua Anda, dokter peri kecil, dan sisanya tentang masalah pelatihan Anda di tempat ini. Saya juga akan meminta mereka untuk tidak khawatir. Saya akan mengirim beberapa sesepuh yang mempraktikkan metode Ki Afinitas Api di sini nanti. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi, mereka akan menjadi yang pertama sadar. Terima kasih banyak, penatua pertama. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk setelah mengetahui Suqian akan mengatur semuanya dengan benar. Suqian melambaikan tangannya dan berkata, "Mengapa kamu masih begitu sopan padaku? Sekarang, Anda dapat masuk dan mencobanya. Saya akan membantu berjaga-jaga di samping sejenak. Jika ada kecelakaan yang terjadi, Anda harus mengirim sinyal dan saya akan turun untuk menyelamatkan Anda." Xiao Yan sekali lagi mengangguk. Tatapannya segera beralih ke lubang yang dalam di mana orang tidak bisa melihat akhirnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengatupkan giginya. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya bergerak dan melompat masuk. Seruan tiba-tiba dipancarkan dari mulut Xiao Yan saat dia melompat ke lubang yang dalam. Sesaat sebelumnya, dia sepertinya samar-samar merasakan perasaan pemanggilan yang sangat samar dan tidak diketahui dari jauh di bawah.